Terima kasih ya udah diklik nih videonya. Ngomong-ngomong, kamu mau nggak? Walaupun kamu punya lahan yang relatif terbatas, tapi rumahmu masih bisa tetap nyaman. Masih juga punya area teras yang luas yang didampingi dengan taman asri di bagian depannya. Apalagi kalau bagian dalamnya bisa muat banyak karena ada mezaninnya tuh kak. Apa kabar? Ketemu lagi dengan GD. Ini adalah desain rumah 6x12 3 kamar tidur yang ada mezaninnya. Di lantai dasar rumah ini GD desain secara open space ruangan keluarga, ruangan makan dan taman di belakang. Sementara di sisi kanan rumah akan ada 2 buah kamar tidur yang mengapit sebuah akses tangga untuk menuju ke area mezanin yang pada video kali ini GD jadikan sebagai kamar tidur yang ketiga nih. Nah, kalau ini adalah tampak depan rumah 6x12-nya. Budget pembangunannya sudah GD sertakan juga ya. Sekarang GD mau bahas lebih detail mengenai tampak depannya nih. Bangunan rumah ini terbagi menjadi 2 bagian, sisi kanan dan kiri kan ya. Yang sisi kanan ini ketinggian dindingnya lebih rendah dibandingkan yang sisi kiri rumah. 3 meter di sebelah kanan dan 3,75 meter di sisi bangunan sebelah kirinya. Karena di sisi bangunan sebelah kiri, GD ingin membuat area mezanin di bagian bawah atapnya tuh kak. Semoga cukup jelas ya penjelasannya. Sekarang kalau kita berlanjut ke bagian terasnya, tepat di bagian belakang teras, GD sudah berikan satu akses pintu masuk utama ke dalam rumah. Berlanjut kemudian, untuk membentuk bagian tampak depannya, GD kombinasikan pasangan panel aluminium dengan cat outdoor berwarna biru. Panel aluminiumnya ini sebagai aksen di bagian tampak depannya yang tentunya warnanya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Berpindah ke bagian sisi kanan rumah, kita akan melihat area carportnya. Area carport ini GD buat cukup besar ya kak. Ukurannya adalah 3 x 4,5 meter. Di bagian belakangnya itu adalah bukaan jendela ke kamar tidur anak yang pertama ya. Kemudian dari arah carport ini, kalau kita bergerak ke bagian depan kiri rumah, akan ada area taman yang cukup luas yang GD buat dengan total ukuran 3 meter panjangnya dikali 1,5 meter. Area taman ini selain sebagai area resapan, di bagian dalamnya GD tambahin sebuah kursi kayu untuk menunjang acara ngumpul kalian di bagian teras rumah yang ada di belakangnya tuh. Ketinggian teras ini adalah 40 cm dari jalan yang ada di depan rumah ya kak. Area teras yang berada di bagian depan rumah ini juga akan menjadi area ruangan tamunya ya. Area teras ini memiliki ukuran 3 x 2 meter, dilengkapi dengan area kolam ikan tuh di bagian sampingnya, lengkap dengan pasangan dinding batu andesit di bagian belakangnya. Wah Kak GD, temanku mah banyak, gimana mau duduknya tuh? Nah ini di bagian sebelah kiri kamera, tepat setelah dari dinding struktur, GD buatkan pasangan dinding bata setinggi 80 cm yang bisa deh kalian manfaatkan untuk duduk-duduk juga di bagian terasnya ini. Nah sekarang kita mau mulai masuk ke bagian dalam untuk melihat bagaimana GD menata interiornya nih kak. Wih 6x12 begitu masuk terasa luas ya. Di bagian tengah ini ada ruangan utama berukuran 3 x 6,75 meter. Dimana di sekelilingnya di bagian sisi kanan rumah kak, itu di bagian paling belakang ada pintu ke kamar tidur utama, diikuti dengan area tangga ke area mezaninnya dan juga pintu ke kamar tidur anaknya. Sementara ruangan utamanya terbagi menjadi 2 dengan area ruangan keluarga di paling depannya nih. Area ruangan keluarganya pastinya terasa luas karena plafonnya tinggi. Udah gitu bukan jendela juga banyak tuh kak. Ukuran ruangannya adalah 3 x 3,25 meter. Selain plafonnya yang tinggi, kalau agak kita lihat di bagian belakang sofa, GD berikan lagi tambahan pasangan cermin 5 mili yang pastinya membuat ruangannya jadi semakin terasa luas. Kemudian kalau agak kita lihat di bagian dinding-dinding rumah ini, GD menggunakan warna orange ya. Warna orange ini senada dengan warna orange
dari panel aluminium yang ada di bagian tampak depannya tadi. Jadi apabila panelnya diganti warna yang di bagian tampak depan, cat di bagian interiornya juga mengikuti ya kak, supaya ada kesatuan desain antara bagian luar dan dalam rumahnya. Sekarang kita berpindah dulu ke bagian sisi kanan rumah. Di bagian depan kanan ada kamar tidur anak berukuran 3 x 2,25 meter. Kamar tidur anak ini sudah Gede buatkan satu buah bukaan besar yang mengarah ke bagian carport yang ada di depannya. Nah, dari arah kamar tidur anak yang pertama ini, kita habisin dulu ya semua ruangan yang ada di sisi kanan rumahnya. Kita akan lihat area tangganya. Ini nih kak. Area tangga yang akan membawa kalian ke area mezanin, tepat di bagian bawahnya ada ruangan yang terbentuk. Nah, di ruangan ini bisa kita jadikan sebagai area kamar mandinya ya. Supaya ketinggian plafonnya bisa tetap dapat, area kamar mandinya ini lantainya kalian turunin 3 undakan tuh, atau 60 cm dari lantai dasar rumahnya. Untuk area kamar mandinya Gede buat dengan ukuran 1,5 x 2 meter, dilengkapi dengan kloset duduk dan juga bak mandi. Bak mandinya ini kalau mau diganti dengan shower juga boleh ya. Nah, berlanjut kemudian dari area tangga yang berada di bagian tengah rumah, kita akan bergerak ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya akan ada akses pintu geser yang membawa agen dan sista menuju ke area kamar tidur utamanya ini. Area kamar tidur utamanya ini Gede buat dengan ukuran 3 x 3,25 meter. Di bagian samping, di bagian dindingnya ada lemari baju yang dilengkapi sekaligus dengan meja riasnya tuh. Sementara untuk bukaan jendelanya, ada satu buah bukaan jendela besar yang mengarah ke area taman belakang di bagian kaki ranjangnya. Nah, sekarang kita kembali dulu yuk ke area ruangan utamanya kak. Setelah kita melihat area ruangan keluarga yang nyaman yang ada di bagian depan, sekarang Gede mau ajak Aga dan Sista untuk bergerak ke bagian ruangan belakangnya, yaitu area ruangan makan dan area dapurnya. Area ruangan makan dan dapurnya ini Gede desain secara open space untuk memberikan kesan luas di bagian tengah rumah kalian. Kita lihat dulu yuk dapurnya kak. Wih, ini nih area dapur yang dilengkapi dengan area meja makan tepat di sebelahnya. Secara keseluruhan area dapur dan ruangan makan ini memiliki ukuran 3 meter dikali 3,5 meter. Kemudian untuk finishing dari pintu kabinet dapurnya, Gede menggunakan warna yang senada dengan dinding rumahnya. Begitu pula dengan dinding cat eksterior yang ada di bagian tampak depannya tadi ya. Jadi sekali lagi Gede ingatkan, apabila warna-warna di bagian tampak depannya kalian ubah, disesuaikan lagi dengan pemilihan warna untuk bagian interiornya ya kak. Nah, berlanjut kemudian tepat di bagian belakang dari area dapur dan area ruangan makannya, Gede sudah siapkan satu buah area taman belakangnya. Siapa sih yang suka bilang kalau rumah lahan terbatas gak usah pakai taman? Ini loh masih bisa ada area taman di belakang yang Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 1,75 meter. Taman yang berada di bagian belakang ini akan membantu sirkulasi udara ke dalam rumah kalian loh. Jadi sebisa mungkin sisakan lahan di bagian belakang untuk dijadikan area tamannya ya. Area taman ini seperti kalian lihat tadi, di bagian atasnya sudah ditutup dengan kanopi solar flat atau bisa juga dengan menggunakan kanopi kaca. Nah, setelah kita melihat area taman yang di belakang, berarti keseluruhan ruangan di lantai dasarnya sudah Gede jelaskan, dan sekarang saatnya kita menuju ke bagian lantai mezaninnya. Seperti biasa di benerannya, tangganya tentu saja diberikan railing. Nah, area mezanin di desain rumah kali ini Gede desain berada tepat di bagian atas dari area ruangan makannya. Area mezaninnya sendiri memiliki total ukuran 3 meter dikali 3,5 meter, yang mana ini Gede jadikan sebagai kamar tidur anak yang kedua
atau kamar ketiga di desain rumah kali ini. Sebaiknya kamar tidur anak yang di atas ini untuk kamar tidur anak remaja ya kak. Tentunya ini demi faktor keamanan. Oh iya, Gede mau tanya deh, kalau selain dijadikan kamar tidur, kalian ada ide nggak area mezaninnya mau dibuat ruangan apa? Coba komen di bawah ya. Yah Kak Gede, cuma ada mezanin doang. Kok nggak sekalian dibikinin ada area rooftopnya sih? Oh, kalau kamu mau lihat yang ada area rooftopnya juga, ini nih 2 video lagi rumah dengan mezanin lengkap dengan area rooftopnya. Coba dicek ya kak. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf pastinya Giri ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye.